Pada episode kali ini dibuka dengan kondisi Charlotte Linlin yang terkapar setelah pada episode lalu wajahnya dihantam oleh roda belakang Kurosai VU4 yang dikendarai oleh Franky. Kejadian tersebut membuat semua orang kaget, mulai dari Jinbei hingga para anggota Beast Pirates. Mereka mengatakan bahwa semua orang dalam bahaya setelah melakukan serangan ke Linlin, sementara Jinbei meminta bantuan Nico Robin untuk menghadapi amarah Linlin yang akan terjadi setelah serangan Franky. Tak lama kemudian, Linlin bangun dan langsung murka kepada bajak laut topi jerami yang selalu mengganggunya. Dia langsung fokus pada keberadaan Brook dan Franky, dan mengatakan bahwa bajak laut topi jerami memiliki anggota yang langka. Hal ini mengacu pada Brook yang berbentuk tengkorak dan Franky yang merupakan seorang cyborg. Nami yang terjebak di tengah perbincangan Brook, Franky dan Linlin lantas meminta Franky untuk segera kabur karena tindakannya telah membuat Kapten Bajak Laut Big Mom itu marah. Namun permintaan Nami itu diabaikan oleh Franky yang mengatakan bahwa dia tak akan lari meski yang dia hadapi adalah seorang Yonko. Menurut Franky, jika anggota bajak laut topi jerami mau membuat Luffy jadi seorang raja bajak laut, maka siapapun harus dihadapi termasuk Yonko. Franky pun mengambil ancang-ancang untuk menyerang Linlin dengan jurus Radical Beam, tapi perhatiannya terpecah saat 3 anggota Numbers tiba-tiba muncul di arena pertempuran. Tatapan Franky langsung tertuju pada Numbers bernama Jackie yang memegang Brachio Tank 5 yang dikendarai oleh Usopp dan Chopper. Keduanya terakhir terlihat mengendarai Brachio Tank 5 di sebuah gudang penyimpanan minuman keras dan kemungkinan mereka ditangkap oleh Numbers di ruangan tersebut. Jurus Radical Beam milik Franky yang tadinya mau diarahkan ke Linlin langsung berubah haluan ke arah anggota Numbers tersebut. Laser ditembakkan dan dalam sekejap Numbers itu tumbang oleh serangan Franky, dan Brachio Tank 5 pun terlempar ke tanah. Namun keberhasilan Franky menjatuhkan Numbers tak bisa dirayakan karena Linlin sudah mengambil ancang-ancang untuk melakukan serangan. Dia mengatakan bahwa memilih menembakkan laser ke Numbers daripada ke tubuhnya adalah keputusan yang salah besar. Belum sempat Linlin menebas Franky menggunakan Napoleon, Jinbei sudah bergerak untuk menghalau serangan tersebut. Dia memegang tangan Linlin dan melakukan bantingan ke arah belakang, tubuh Linlin terangkat dan Nico Robin sudah siap menyambut dengan kemampuan buah iblis Hana-Hana. Dia memunculkan ratusan tangan di tanah dan langsung menggiring tubuh Linlin hingga keluar dari arena pertempuran. Jinbei pun terpukau dengan kemampuan yang diperlihatkan oleh Robin tapi tetap meminta dia untuk waspada karena Linlin akan semakin marah setelah diperlakukan seperti itu. Adegan pun pindah ke Franky yang memanggil Chopper dengan sebutan, Commander Chopper, dan meminta Usopp serta Chopper bersiap karena tubuh Franky akan bergabung dengan Brachio Tank 5 dan Kurosai VU4. Brachio Tank berubah menjadi bagian kepala, Kurosai menjadi tangan, dan tubuh Franky jadi penopang di bagian bawah, dan Iron Pirates General Franky pun terbentuk. Episode kali ini tak hanya fokus pada pertempuran Franky, tapi juga memperlihatkan kondisi terkini dari trio monster di bajak laut topi jerami, yaitu Luffy, Zoro, dan Sanji. Luffy yang pada episode lalu berhasil menghindari serangan Linlin terlihat senang dengan kinerja Franky yang berhasil menghalau Linlin dan membuat dia bisa fokus untuk menyusul rombongan Kinemon yang sudah berhadapan dengan Kaido. Luffy pun memberitahu Shinobu dan Momonosuke bahwa Yamato berada di pihak yang sama dan akan melindungi mereka berdua. Namun baik Shinobu maupun Momonosuke tidak mau percaya begitu saja dan memperlihatkan wajah kaget saat Yamato mengatakan bahwa dia adalah Oden. Perkataan Yamato tersebut membuat Shinobu dan Momonosuke semakin takut dan lari menjauh menggunakan kemampuan menghilang ala ninja. Yamato tak menyerah dan terus mengejar keduanya karena merasa Momonosuke adalah anaknya sendiri yang harus dia lindungi. Sementara itu Luffy terus menuju ke bagian atas panggung utama untuk mencapai lokasi pertarungan Kaido dengan 9 Akazaya. Di tengah perjalanan, Luffy berpapasan dengan Zoro dan Queen. Queen kaget melihat keberadaan Luffy dan Zoro, sementara Zoro dan Luffy benar-benar mengabaikan keberadaan Queen. Zoro bertanya kepada Luffy apa yang akan dia lakukan dan saat Luffy menjawab dia mau menuju tempat Kaido, Zoro langsung mau ikut. Namun saat Luffy dan Zoro hampir sampai ke lubang yang dibuat Kaido untuk naik ke puncak tengkorak Onigashima, Queen menghentikan keduanya menggunakan kemampuan buah iblis Ryu model Brachiosaurus. Queen menggigit tubuh Luffy dan Zoro dan langsung melempar keduanya ke tanah. Sementara King bersama sejumlah gifters sudah berjaga di udara agar tak ada orang lain yang menyusul ke arena pertarungan Kaido dengan 9 Akazaya. Tak lama setelah tubuh Luffy dan Zoro tersungkur ke tanah dan proses perubahan Franky menjadi General Franky selesai, sosok Sanji tiba-tiba muncul dari reruntuhan.
Dia mengkhawatirkan kondisi Momonosuke sekaligus jengkel karena tubuhnya tak mengalami luka serius karena menggunakan kostum Steel Black. Sebagai catatan, pada episode lalu Sanji harus menerima serangan dari King hingga tubuhnya terlempar ke sebuah bangunan. Saat itu Sanji sempat khawatir tubuhnya akan berlubang akibat serangan King. Namun nyatanya kostum Steel Black yang dia gunakan untuk menyelamatkan Momonosuke turut menyelamatkan nyawanya dari serangan King, bahkan luka akibat serangan itu tak terlalu besar. Saat seluruh anggota topi jerami berada di bawah tanah, anggota samurai pemberontak sempat khawatir karena mereka terkepung di antara para musuh dan belum tentu bisa memenangkan pertarungan. Namun Hyogoro the Flower justru mengangkat semangat para samurai dengan mengatakan bahwa mereka semua tak perlu takut karena kelompok bajak laut topi jerami tak akan kalah semudah itu. Dan benar saja, episode kali ini ditutup dengan adegan diperlihatkannya seluruh kru bajak laut topi jerami. Luffy berada di tengah, samping kiri ada Jinbei, Sanji, Brook, dan Nami, samping kanan ada Chopper, Robin, Zoro, dan Usopp, sementara Franky ada di bagian paling belakang. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan juga ke teman-teman kalian ya.